Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan kembali mengajak untuk membahas soal asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 tingkat SMA, SMK, dan MA. Seperti apa? Soal asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kita bahas mulai dari soal yang pertama. Seorang warga negara yang menyela antrean di loket tiket kereta api mendahului orang lain yang sudah lebih dulu mengantri dengan tertib. Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Silahkan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal yang pertama. Opsi yang tepat adalah opsi yang A. Melanggar hak orang lain atas urutan antrean dan melanggar kenyamanan. Jadi menyela antrean itu melanggar hak orang lain yang sudah menunggu dengan tertib dan mengabaikan kewajiban untuk mematuhi aturan serta menjaga ketertiban di tempat umum. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 2. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara ini berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Salah satu tujuan utama dari kewajiban pendidikan dasar ini adalah apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Opsi yang tepat, kenapa pendidikan itu penting bagi suatu negara, adalah opsi yang A, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Jadi kewajiban mengikuti pendidikan dasar sesuai dengan pasal 31 ini untuk memastikan seluruh warga negara memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar. Hal ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat mampu berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita diminta untuk mencermati berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekali lagi, yang merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Silakan dicermati dan dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kita coba analisis satu persatu, mulai dari pernyataan yang pertama, menjalankan ibadah agama. Ini merupakan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian nomor 2, memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini lebih cenderung kepada hak sebagai warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, sehingga bukan merupakan kewajiban. Nomor 3, merupakan bagian dari kewajiban, yaitu ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mengikuti pendidikan dasar juga kewajiban. Dan yang terakhir, membayar pajak juga merupakan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga pernyataan yang tepat adalah 1, 3, 4, dan 5. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C, 1, 3, 4, dan 5. Berikutnya, soal nomor 4. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makna dari kewajiban adalah apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Opsi yang C. Soal nomor 5. Dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 26 disebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang yang termasuk bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk sebagai warga negara Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D adalah opsi yang E. Silakan dicermati yang mana sekiranya
menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi orang-orang dari bangsa Indonesia asli dan yang disahkan melalui undang-undang. Jadi menurut pasal 26 sekali lagi, warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli serta orang dari bangsa lain yang menjadi WNI melalui prosedur perundang-undangan yang sah, misalkan lewat naturalisasi. Jadi kalau opsi yang D, misalkan kenapa opsi yang D kurang tepat? Penduduk yang hanya memiliki kartu tanda penduduk. Jadi tidak semua warga negara ini memiliki kartu tanda penduduk. Misalkan usia di bawah 17 tahun, itu belum memiliki KTP. Apakah itu bisa dianggap bukan warga negara? Jelas tidak. Jadi walaupun belum memiliki KTP, kalau sudah warga negara Indonesia asli serta warga negara bangsa lain yang menjadi WNI lewat naturalisasi berhak disebut sebagai warga negara Indonesia. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang C. Soal nomor 6. Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silahkan dipilih yang mana sekiranya jawaban yang terbaik untuk soal nomor 6 ini. Jadi pasal yang menyatakan bahwa warga negara itu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan adalah pasal 31, opsi yang A. Di mana pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara ini berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Kita diminta untuk mencari berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan hak warga negara Indonesia. Dapat ditunjukkan pada nomor. Kalau pertama, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini merupakan hak. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak juga hak. Pembelaan negara juga hak. Berserikat, berkumpul, serta meluapkan pendapat juga hak sebagai warga negara. Kemudian memelihara fasilitas umum adalah kewajiban, sehingga tanpa nomor 5. 1, 2, 3, 4. Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan generasi solutif mengatasi dan menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditunjukkan pada nomor. Kalau kita cermati, yang pertama, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang tepat. Setiap warga atau setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juga tepat. Setiap orang berhak untuk bekerja serta melakukan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja juga tepat. Perokok pasif merasa dilanggar hak hidupnya untuk sehat dan jaminan pelayanan kesehatan. Ya, ini juga tepat. Kecuali adalah yang nomor 5. Setiap orang menuntut hak atau menuntut adanya kebebasan yang tidak terbatas. Nah, ini. Tidak terbatas artinya sangat sewenang-wenang. Sehingga bukan bagian dari generasi solutif mengatasi dan menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maka opsi yang tepat adalah opsi yang E. Berikutnya soal nomor 9. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya karena hanya ingin memberikan dan menegakkan aturan untuk dilaksanakan rakyat agar bisa mengikuti aturan tersebut untuk merubah dirinya sendiri sebagai warga negara. Pelanggaran hak warga negara ini terjadi ketika warga negara, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat adalah opsi yang A. Jadi pelanggaran hak warga negara ini dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi pelanggaran hak warga negara terjadi ketika seorang tidak dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga hak tersebut terhambat, diabaikan, atau dicabut tanpa alasan yang sah. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Soal nomor 10. Di suatu negara, seorang aktivis hak asasi manusia menemukan bahwa pemerintah telah menangkap sejumlah demonstran secara semena-mena
karena menyuarakan pendapat mereka di media sosial. Demonstran-demonstran ini dianggap sebagai penghasut dan dituduh menciptakan kegaduhan di masyarakat. Apa yang dapat disimpulkan dari kasus di atas? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi hak berpendapat dari demonstran dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Jadi kasus tersebut menunjukkan pelanggaran karena pemerintah menangkap warga negara tersebut secara semena-mena. Di sini, secara semena-mena saat menyuarakan pendapatnya. Padahal kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang dijamin, sehingga tindakan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Baik, itu tadi latihan soal sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12. Sekali lagi tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share, sehingga banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.